Dapatkan pembahasan soal asli UTBK maupun sosum lainnya di www.simple.id/buku-susu-macan. Wilayah pasang surut air laut disebut zona aneritik, B. litoral, C. batial, D. abisal, atau E. rawa gambut. Ini adalah ilustrasi dari pembagian zona laut berdasarkan kedalamannya. Ada 4 zona laut berdasarkan kedalamannya, yaitu yang pertama litoral, zona pasang surut air laut. Ini merupakan perbatasan antara daratan dengan lautan atau daerah pantai. Yang kedua, zona neritik, yaitu laut dangkal dengan kedalaman hingga 200 meter. Zona ini merupakan pemusatan biota laut karena sinar matahari masih sampai ke dasarnya. Yang ketiga ada batial, laut dengan kedalaman 200 sampai 2000 meter. Zona ini tidak lagi terjangkau cahaya matahari atau disebut zona afotik. Nah, kata fotik artinya cahaya. Jadi, litoral dan neritik itu zona fotik, zona yang masih terkena cahaya matahari, sedangkan batial dan abisal itu adalah zona afotik, zona yang gelap. Ya. Jadi berikutnya ada abisal, laut dengan kedalaman lebih dari 2000 meter, zona yang gelap total dan merupakan habitat ikan berfosfor. Ikan yang bisa menghasilkan cahaya sendiri, contohnya seperti anglerfish. Kemudian ada belut listrik. Nah, karena yang ditanya pasang surut air laut, maka jawabannya zona litoral, yang B. Bentuk daerah aliran sungai atau das dapat mempengaruhi karakteristik debit banjir. Sebab pada daerah aliran sungai atau das yang berbentuk bulu burung, sering terjadi banjir besar, sebaiknya difungsikan sebagai hutan lindung. Pernyataannya benar. Bentuk daerah aliran sungai mempengaruhi fluktuasi jumlah air di permukaan, sehingga dapat mempengaruhi keadaan banjir ketika musim hujan dan juga kekeringan di musim kemarau. Nah, tapi di sini alasannya salah. Pada daerah aliran sungai berbentuk bulu burung, muara dari anak-anak sungainya tidak bertemu pada satu titik, tetapi menyebar, sehingga minim risiko banjir. Ini adalah ilustrasi dari das yang berbentuk bulu burung. Kita jawab yang C, karena pernyataannya benar, tapi alasannya salah. Di muara Kaliberantas terjadi pembentukan delta, sebab lumpur dari aliran sungai mengendap dan membentuk delta di pesisir yang datar dan gelombang laut kecil. Pernyataannya benar. Material lumpur yang terakumulasi di sungai bagian hilir membentuk delta pada sungai berantas. Dan di sini alasannya juga benar. Delta akan terbentuk pada area pesisir yang datar dan perairannya tenang atau memiliki gelombang laut yang kecil. Nah, ini contoh dari gambar delta. Kita pilih jawaban yang A karena kedua kalimat benar dan berhubungan sebab akibat. Interpretasi citra penginderaan jauh melalui aspek rona dan warna dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal, yaitu 1. Mengetahui produksi padi pada satuan luas sawah tertentu. 2. Mengetahui jumlah buah kelapa sawit dalam satuan luas kebun tertentu. 3. Mengetahui luas genangan banjir. 4. Komunikasi satelit. Interpretasi citra penginderaan jauh merupakan kegiatan menafsirkan atau mempelajari objek yang tergambar pada citra foto. Di antara unsur interpretasi ada yang disebut dengan rona dan warna. Perubahan rona dan warna pada objek dapat digunakan untuk mengamati. Yang pertama, bisa untuk produksi padi. Karena padi dan sawah yang baru ditanam akan berwarna hijau dan memiliki rona yang gelap. Sedangkan
Ketika siap panen, warnanya berubah menjadi kuning dan ronanya juga menjadi cerah. Nah, ini contoh dari gambar sawah yang baru ditanam. Kemudian ini sawah yang siap panen. Jelas beda rona dan warnanya. Kemudian luas genangan banjir. Semua objek yang berupa air atau perairan akan memiliki rona yang gelap, termasuk genangan banjir. Jumlah buah kelapa sawit di kebun tidak dapat diketahui dengan memerhatikan unsur rona dan warna. Karena yang kita bisa ketahui adalah jumlah pohonnya, bukan jumlah buahnya. Begitu juga komunikasi satelit. Kegiatan interpretasi penginderaan jauh bukanlah kegiatan komunikasi satelit. Jadi kita pilih yang B, karena yang benar 1 dan 3. Pernyataan yang benar di bawah ini adalah Laut Arafuru kaya akan ikan karena termasuk wilayah batial. Yang kedua, karena masih mendapat sinar matahari, jumlah ikan di wilayah litoral lebih banyak daripada di wilayah abisal. Yang ketiga, suhu air laut yang mendekati titik beku air dapat terjadi pada wilayah batial. Yang keempat, berkurangnya jumlah dan jenis tumbuhan di dasar laut menyebabkan berkurangnya hewan laut. Nah, di sini kita perlu bahas zona laut berdasarkan kedalaman. Jadi ada litoral, neritik, batial, dan abisal. Yang pertama, litoral. Ini adalah daerah pasang surut air laut. Berada di pantai, ya, pertemuan antara daratan dengan lautan. Wilayah ini termasuk zona fotik. Artinya mendapatkan cahaya matahari. Jadi fotik ini diambil dari kata foto. Foto artinya cahaya, ya. Nah, merupakan habitat biota laut yang hidup dekat dengan permukaan pantai seperti kepiting, landak laut. Landak laut ini nama lainnya apa? Bulu babi, ya. Kemudian bintang laut dan lain-lain. Yang berikutnya, zona neritik, zona yang berada di permukaan laut sampai kedalaman 200 meter. Nah, ini masih termasuk zona fotik juga, mendapatkan sinar matahari sampai dasarnya, dan merupakan zona dengan biota laut yang paling banyak. Jadi pemusatan ikan adanya di neritik. Nah, kenapa tidak di litoral? Karena jelas litoral ini masih daerah pasang surut. Nah, cuma sedikit ikan yang ada di situ, gitu kan. Kecuali mereka yang terdampar. Kemudian yang ketiga, lebih dalam lagi, zona batial namanya. Zona yang berada di kedalaman sekitar 200 sampai 2000 meter di bawah laut. Dan yang paling dalam ada abisal. Zona dengan kedalaman lebih dari 2000 meter. Ini gelap total, kemudian terdapat ikan berfosfor dan beberapa jenis hewan yang mampu menghasilkan cahaya sendiri dari badannya. Contohnya seperti anglerfish, ya. Anglerfish itu ikan yang di atas kepalanya punya seperti bola lampu, kemudian yang giginya itu serem gitu, ya. Yang dia ada di film-film kartun anglerfish. Nah, di sini kita lihat yang nomor satunya salah, ya. Dikatakan Laut Arafuru kaya akan ikan karena termasuk wilayah batial. Nah, yang kaya akan ikan itu adalah neritik, ya, bukan batial. Kemudian yang nomor 2, karena masih mendapatkan sinar matahari, jumlah ikan di wilayah litoral lebih banyak daripada di wilayah abisal. Benar. Nah, walaupun tadi kita sudah bahas, ya, bahwa pemusatan ikan itu di neritik. Tapi jika dibandingkan litoral dengan abisal, tetap litoral lebih banyak jumlah ikannya karena masih termasuk zona fotik, zona yang mendapatkan cahaya matahari. Berikutnya yang nomor 3, salah. Suhu air laut yang mendekati titik beku air dapat terjadi pada wilayah batial. Nah, zona abisal itu kan lebih dalam dan berarti lebih rendah juga atau lebih dingin suhunya daripada batial. Yang keempat, berkurangnya jumlah dan jenis tumbuhan di dasar laut menyebabkan berkurangnya hewan laut. Ini juga benar. Di ekosistem manapun, tumbuhan berperan sebagai produsen. Nah, berkurangnya jumlah tumbuhan di laut dapat menyebabkan berkurangnya juga hewan laut. Nah, maka di sini kita temukan yang benar adalah 2 dan 4. Jadi jawabannya yang C. Laut Kuning di Cina airnya berwarna kuning karena 1. Air lautnya mengandung butiran-butiran tanah los yang berwarna kuning
2. Air lautnya mengandung butiran-butiran tanah aluvial yang berwarna kuning. 3. Terbawa oleh air sungai Huanghe di daratan Cina melalui Gurun Gobi. 4. Terbawa oleh air sungai Mekong di daratan Cina melalui Gurun Gobi. Nah, ini petanya. Di sini ada Huanghe. Nah, atau di sini ditulisnya Huanghe River. Yang itu juga dikenal sebagai Sungai Kuning. Laut Kuning di Cina memperoleh namanya dari Sungai Kuning atau Sungai Huanghe yang membawa butiran-butiran tanah los berwarna kuning yang berasal dari Gurun Gobi. Nah, jadi di sini jawabannya yang B, 1 dan 3. Air lautnya mengandung butiran-butiran tanah los yang berwarna kuning. Nah, tanah los ini tanah yang berasal dari gurun yang sangat halus butirannya. Kemudian yang nomor 3, terbawa oleh air sungai Huanghe di daratan Cina melalui Gurun Gobi. Pemanfaatan sumber daya air sungai untuk menghasilkan energi perlu dikembangkan di Indonesia karena A. Topografi kasar dan curah hujan tinggi. B. Curah hujan tinggi dan ukuran das besar. C. Jumlahnya banyak dan tersebar merata. D. Ketinggian bervariasi dan beraliran deras. Atau E. Debit aliran besar dan banyak air terjun. Karakteristik sungai yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi adalah yang memiliki arus kuat untuk dapat menggerakkan turbin sebagai pembangkit listrik. Pilihan A, D, dan E adalah jawaban yang benar. Topografi kasar dan curah hujan tinggi, ketinggian bervariasi dan beraliran deras, kemudian debit aliran besar dan banyak air terjun. Ingat bahwa seleksi masuk PTN soalnya itu seringkali menampilkan pilihan jawaban yang benar lebih dari satu. Nah, tapi kita pilih yang paling tepat atau paling lengkap. Akan tetapi yang paling tepat di sini adalah topografi kasar dan curah hujan tinggi. Topografi kasar membuat suatu daerah memiliki ketinggian yang bervariasi dan banyak air terjun sehingga memiliki aliran yang deras. Ditambah lagi curah hujan yang tinggi sebagai suplai utama air sungai di hulu. Jadi jawabannya yang A, yang paling tepat. Topografi kasar dan curah hujan tinggi. Danau Batur di Bali dan Danau Kelimutu di Flores, NTT merupakan contoh danau yang terbentuk karena peristiwa A. Tektonik, B. Vulkanik, C. Pelarutan, D. Patahan, atau E. Lipatan. Nah, ini adalah gambar dari Danau Batur. Yang ini gambar dari Danau Kelimutu. Batur dan Kelimutu selain menjadi nama danau, mereka juga merupakan nama gunung. Ini menandakan bahwa kedua danau ini merupakan danau vulkanik. Danau yang terbentuk oleh proses vulkanisme atau meletusnya gunung api. Jadi jawabannya jelas yang B, vulkanik. Salah satu faktor mempengaruhi sifat kimia air tanah adalah batuan penyusun akifer. Sebab di dalam akifer terjadi reaksi hidrokimia yang melarutkan mineral-mineral mudah larut. Pernyataannya benar.
Alasannya juga benar. Sifat dan kandungan kimia air tanah dapat dipengaruhi oleh material batu dan tanah yang ada di atasnya atau di sekitarnya. Contohnya, air yang ada di sekitar batu kapur, nah kemungkinan besar dia punya kandungan mineral seperti kalsium dan zat-zat lainnya yang juga terkandung pada batu kapur tersebut. Kemudian sebagai contoh lain, lahan gambut yang terbentuk akibat pembusukan sisa tumbuhan yang tidak sempurna dapat menyebabkan tanah dan air di dalamnya memiliki pH yang sangat rendah atau sangat asam. Dan juga tentunya pasti kandungan mineralnya itu terpengaruh dari tanah gambutnya. Nah, di sini batu dan tanah kita bisa ibaratkan seperti wadah yang menampung air. Zat-zat yang terkandung pada wadah akan mempengaruhi air yang ditampungnya. Jadi di sini kedua kalimat benar dan berhubungan sebab akibat. Kita pilih jawaban yang A. Meluasnya permukaan air Laut Jawa ke daratan terjadi karena aktifnya penumpukan magma di puncak gunung berapi, intensifnya sedimentasi di pesisir utara Jawa, permukaan daratan cenderung mengalami penurunan, pembangunan gedung tinggi yang semakin intensif, atau perubahan permukaan tanah yang tidak terkendali. Meluasnya permukaan air Laut Jawa ke daratan bukanlah terjadi karena air laut yang bertambah, melainkan akibat penurunan permukaan tanah. Penurunan permukaan tanah ini terjadi akibat pengambilan air tanah secara berlebihan dan tekanan dari bangunan-bangunan. Salah satu fungsi air tanah adalah menopang tanah dan segala material yang berada di atasnya. Ketika air tanahnya diambil secara besar-besaran, maka permukaan tanah bisa turun atau ambles. Masalah ini menjadi perhatian banyak pihak karena salah satu dampak besar yang dapat terjadi adalah tenggelamnya Jakarta. Yang memang ini sudah menjadi isu di beberapa dekade terakhir ya. Diprediksi Jakarta akan tenggelam tahun 2030. Kemudian prediksi yang terbaru itu mundur di 2050 Jakarta tenggelam. Dan ini memang bukan sesuatu yang mustahil ya. Karena di Jakarta ini pengambilan air tanah sudah sangat berlebihan. Kemudian juga Jakarta ini sudah terlalu banyak gedung-gedung tinggi dan kita perlu ingat bahwa Jakarta adalah kota dengan mall terbanyak di dunia. Bayangkan, kota dengan mall terbanyak di dunia, yang mana kita tahu mall ini adalah gedung-gedung besar yang dia punya daya tekan sangat tinggi terhadap tanah. Jadi selain tadi penopang berupa airnya disedot, kemudian juga di atasnya, di permukaan tanahnya diberi beban yang sangat berat, sehingga tanahnya bisa turun atau amblas. Maka air lautnya nanti bisa masuk gitu, karena daratannya akan menjadi lebih rendah daripada permukaan laut. Jadi di sini jawabannya yang C, permukaan daratan cenderung mengalami penurunan. Kegiatan ekonomi di Kalimantan terutama berkembang di daerah pesisir atau muara sungai. Sebab sistem transportasi di Kalimantan pada periode 2001 sampai 2013 didominasi angkutan laut dan sungai. Pernyataannya salah. Kalimantan memang memiliki banyak sungai besar, namun bukan berarti kegiatan ekonomi utama berada di pesisir atau muara sungai. Kegiatan ekonomi utama di Kalimantan adalah sektor migas dan berbagai tambang lainnya. Kemudian alasannya benar ya, kalimat yang bawah benar. Transportasi menggunakan angkutan laut dan sungai banyak terdapat di Kalimantan. Jadi karena salah benar, jawabannya adalah yang D. Hubungan hidrolik antara air tanah dan air laut menyebabkan sumber air bersih di beberapa daerah di Jakarta Utara mengalami kombinasi, kontradiksi, komunikasi, atau kontaminasi. Istilah yang paling tepat untuk menyebut percampuran antara air tanah dengan air laut dari pilihan jawaban yang diberikan hanyalah kontaminasi. Jadi kontaminasi kan artinya pencemaran gitu ya. Air tanah tidak seharusnya bercampur dengan air laut, karena itu bisa merusak kualitas air tanah, sehingga terjadi pencemaran yang istilahnya dikenal sebagai intrusi air laut. Nah,
Jelas di sini kita tidak bisa menggunakan istilah kombinasi. Kombinasi itu kan perpaduan yang diharapkan, yang sifatnya cenderung positif. Terus kontradiksi, kenapa nggak bisa? Nah, kontradiksi memang artinya berlawanan gitu ya. Tapi kontradiksi ini umumnya dipakai buat hal-hal yang apa ya, sifatnya cenderung ke sosial lah gitu ya. Kalau di sini kan antara air laut dengan air tanah kemudian disebut kontradiksi, seperti kurang pas begitu. Komunikasi apalagi salah banget ya kan, udah jelas di sini. Kita cuma bisa pilih istilah kontaminasi. Jadi jawabannya yang D karena hanya 4 yang benar. Contoh faktor non-alami yang mempengaruhi kualitas air tanah adalah A. Kandungan kimia air hujan di permukiman, B. Keadaan lingkungan terbentuknya akuifer, C. Penggunaan alat mekanik untuk mengolah tanah, D. Penggunaan pestisida di lahan pertanian, atau E. Pola penggunaan air tanah untuk irigasi. Faktor non-alami berarti hal-hal yang dibuat oleh manusia. A dan B salah karena keduanya merupakan faktor alami. Kandungan kimia air hujan di permukiman dan keadaan lingkungan terbentuknya akuifer itu kan datangnya dari alam, bukan dari manusia. Kemudian C dan E salah karena walaupun keduanya faktor non-alami, tetapi tidak mempengaruhi kualitas air tanah. Nah, penggunaan alat mekanik untuk mengolah tanah itu tidak mempengaruhi kualitas air tanah karena dia hanya mengubah struktur atau bentuk tanah. Kemudian pola penggunaan air tanah untuk irigasi juga tidak mempengaruhi kualitas air tanah. Indikator kualitas air tanah yang paling sederhana adalah kelayakannya untuk diminum. Apabila ada kandungan pencemar baik bersifat fisik, kimiawi ataupun biologis, maka air tanah tidak layak diminum. Penggunaan pestisida akan menyebabkan tanah dan air tanah tercemar secara kimiawi. Jadi di sini jelas jawabannya yang D. Penggunaan pestisida di lahan pertanian. Sistem hidrologi pada bentang lahan kars dicirikan oleh aliran-aliran bawah permukaan yang berada pada suatu celah-celah sempit atau sistem rekahan batuan yang disebut dengan aliran. A. Conduit atau cave, B. Fracture atau join, C. Confuse atau irregular, D. Scoria atau vesicular, atau E. Diffuse atau fissure. Sistem hidrologi kars memiliki karakter tersendiri dengan adanya dominasi proses pelarutan, menjadikan lebih berkembangnya sistem aliran bawah permukaan dengan diferensiasi atau pembagian jenis komponen aliran rembesan yang disebut diffuse atau rekahan yang disebut fissure dan lorong atau yang disebut conduit. Nah, di sini ada dua ya. Jadi diffuse ini bisa dianggap sama dengan fissure. Nah, dia berupa rembesan atau rekahan, sedangkan conduit ini dia lebih besar, dia berupa lorong. Komponen aliran diffuse adalah komponen aliran yang masuk ke sungai bawah tanah melalui proses infiltrasi yang terjadi secara perlahan-lahan melewati zona permukaan bukit kars atau epikars dan kemudian mengimbuh sungai bawah tanah berupa tetesan ataupun rembesan-rembesan kecil. Contoh yang paling sering kita lihat adalah tetesan pada ornamen gua. Sementara itu, conduit adalah komponen aliran yang mengimbuh sungai bawah permukaan melalui ponor yang ada di permukaan dan melewati rongga-rongga besar dengan kecepatan aliran yang cepat dan akan menghasilkan banjir pada sungai bawah tanah jika imbuhan hujan di permukaan besar. Contoh komponen aliran ini yang paling ekstrim adalah jika kita terkena banjir saat di dalam gua. Jadi jawabannya yang A ya, karena diffuse atau fissure ini adalah sistem hidrologi kars yang dia melalui rembesan atau rekahan begitu ya. Jadi jawabannya yang A. Arah gelombang datang yang menyudut terhadap garis pantai akan membentuk longshore drift yang membawa dan mengendapkan pasir di sepanjang garis pantai. Sebab pada setiap pantai akan terbentuk kisik dengan pola memanjang. Pernyataannya benar. Longshore drift dihasilkan dari perjalanan gelombang yang menyerong terhadap pantai.
Ketika gelombang menghantam pantai pada sudut kurang dari 90 derajat, maka air dan sedimen bergerak karena gelombang terbawa secara menyerong terhadap pantai sesuai dengan arah gelombang. Nah, sedangkan alasannya di sini salah ya. Pada setiap pantai akan terbentuk gisik dengan pola memajang, itu kalimat yang salah. Gisik adalah bentukan hasil endapan di pantai. Gisik hanya akan terbentuk di pantai landai dengan sedimentasi yang tinggi. Sedangkan di pantai curam dengan pengkikisan yang lebih dominan tidak akan terbentuk gisik. Nah, karena di sini kalimatnya pada setiap pantai akan terbentuk gisik. Nah, itu kalimat yang salah. Ini kan semakna dengan selalu, kemudian pasti begitu ya. Dan ingat bahwa ketika muncul kata-kata yang menunjukkan sesuatu yang mutlak, selalu, pasti, di format soal sebab akibat seperti ini, atau format petunjuk B seperti ini, itu bisa kita curigai sebagai kalimat yang salah. Ingat ya. Jadi kalau mengandung kata selalu, pasti, atau menunjukkan sesuatu yang mutlak begitu. Nah, biasanya itu salah. Walaupun memang perlu ditinjau ulang gitu. Perlu diperhatikan, dicek dengan seksama. Nah, tidak selalu salah, tapi biasanya salah. Dan ini termasuk pada setiap pantai. Nah, ini kan semakna dengan selalu begitu ya, terbentuk gisik. Ini kalimat yang salah. Benar salah jadinya jawabannya C. Permasalahan air tanah asin yang terjadi di wilayah perkotaan pada bentang lahan wilayah kepesisiran selalu disebabkan oleh intrusi air laut. Sebab intrusi air laut adalah masuknya air laut ke dalam akuifer pesisir yang dapat menyebabkan sumur-sumur penduduk berasa payau hingga asin. Pernyataannya benar. Air tanah yang asin di wilayah kepesisiran disebabkan oleh intrusi air laut. Intrusi air laut adalah gerakan masuknya air laut ke dalam tanah. Penyebab utamanya adalah eksploitasi air tanah yang berlebihan, sehingga terjadi kekosongan ruang di dalam tanah. Air laut yang bergerak ke arah daratan dapat memasuki ruang kosong akibat eksploitasi air tanah tadi. Akhirnya terjadilah intrusi air laut. Nah, ini adalah keadaan yang normal, yang natural, ya. Di mana Sang Pencipta itu sudah sempurna menciptakan segala sesuatu, termasuk juga daratan dan lautan. Daratan dibuat lebih tinggi sehingga air di dalam tanah ini posisinya menang melawan air laut gitu ya. Jadi perlu diketahui bahwa air di dalam tanah dengan air laut itu di wilayah pesisir mereka saling bertemu dan saling menekan. Dan di keadaan yang masih normal, air tanah ini harus menang begitu ya, karena memang posisinya lebih tinggi dan juga supaya tidak terjadi intrusi air laut. Tetapi jika air tanahnya ini sudah dieksploitasi secara berlebihan, maka nanti bisa terjadi intrusi air laut seperti yang digambarkan pada ilustrasi yang bawah. Di sini alasannya benar, ya. Intrusi air laut adalah masuk air laut ke dalam akuifer pesisir yang dapat menyebabkan sumur-sumur penduduk berasa payau hingga asin, itu benar. Nah, kedua kalimat benar dan berhubungan sebab akibat, jadi jawabannya A. Proses erosi pada sungai dengan pola meander dapat diketemukan pada bagian A. Dasar sungai, B. Lengkung luar, C. Lengkung dalam, D. Semua bagian, atau E. Tidak ada. Perhatikan gambar meander berikut ini. Nah, jadi meander itu adalah sungai yang berkelok-kelok ya. Ini adalah bentukan sungai yang dapat kita temui di daerah tengah ataupun hilir dari daerah aliran sungai. Tapi lebih banyak di daerah tengah. Ya. Meander tidak akan ditemukan di bagian hulu, karena bagian hulu itu arusnya masih sangat deras dan cenderung alirannya lurus ya, tidak berkelok-kelok seperti meander ini. Nah, panah berwarna biru menunjukkan arah arus sekaligus proses erosi yang terjadi di saluran sungai. Terlihat bahwa panah tersebut selalu menabrak bagian lengkung luar. Ya, jadi di sini ada lengkung dalam dan lengkung luar. Nah, yang ditabrak oleh si panah itu selalu yang lengkung luar. Maka dari itu bagian lengkung luarlah yang mengalami proses erosi. Sedangkan lengkung dalam cenderung mengalami sedimentasi
Nah, jadi jawabannya yang B. Nah, di sini terlihat ya lengkung luar itu yang ditabrak oleh garis biru ini. Nah, line of fastest flow. Jadi di sini bagian dari arus yang paling kuat. Nah, yang terkikis, yang terjadi erosi di sini adalah di bagian lengkung luar. Fenomena terbentuknya mata air artesis di dataran kaki gunung api disebabkan oleh A. Akuifer terpotong oleh lembah sungai, B. Akuifer semi tertekan yang pecah, C. Proses vulkanisme, D. Kontak air tanah dengan batuan panas, atau E. Formasi lembah sungai tertimbun. Perhatikan ilustrasi mata air artesis berikut ini. Mata air artesis terbentuk karena adanya daratan cekung yang posisinya lebih rendah daripada ketinggian air tanah. Nah, perhatikan di sini, ini melengkung dan di bagian tengahnya lebih rendah, ya. Nah, dan garis hitam yang paling atas itu menunjukkan permukaan tanah. Nah, di bagian yang tengah-tengah ini, dia punya ketinggian yang lebih rendah daripada ketinggian air tanah. Nah, maka ketika ada rekahan di sini, nah air itu akan muncul, terdorong keluar begitu, karena ingat bahwa sifatnya air permukaannya selalu datar. Nah, di sini tertulis saturation level. Jadi ketinggian air tanah begitu ya kalau kita bisa artikan. Kemudian pada bagian tersebut pecah sehingga akuifer semi tertekan atau semi-confined aquifer terdorong keluar dan terciptalah mata air. Jadi di sini jawabannya yang B, akuifer semi tertekan yang pecah. Pesisir timur Sumatera lebih beresiko terlanda bencana tsunami dibanding pesisir barat Sumatera. Sebab daratan pesisir timur Sumatera sebagian besar berupa dataran rendah dan rawa-rawa. Pernyataannya salah. Perhatikan peta ini. Bagian Pulau Sumatera yang berisiko terlanda bencana tsunami adalah pesisir barat. Sebab pesisir barat merupakan daerah pertemuan lempeng dan juga menghadap langsung ke Samudra Hindia. Nah, tapi di sini alasannya benar ya. Daratan pesisir timur Sumatera sebagian besar berupa dataran rendah dan rawa-rawa. Daratan pesisir timur Sumatera cenderung landai, didominasi dataran rendah dan rawa-rawa. Jadi di sini jawabannya D karena pernyataannya salah, tapi kalimat sebabnya atau alasannya benar. Faktor yang menyebabkan terjadinya intrusi air laut di dataran aluvial pantai adalah A. Hilangnya formasi mangrove, B. Kenaikan muka air laut, C. Pengambilan air tanah berlebih, D. Pasang surut air laut, atau E. Pengaruh proses neotektonisme. Intrusi air laut adalah peristiwa masuknya air laut ke dalam tanah. Pada dasarnya, air tanah dengan air laut bertemu dan saling menekan di area tanggul pantai. Jika keadaan masih normal, air tanah dengan posisi lebih tinggi akan menang ketika saling menekan dengan air laut, sehingga air laut tidak masuk ke dalam tanah. Nah, ini ilustrasi dari natural conditions, maksudnya kondisi yang alami, yang normal, ya, yang belum terjadi intrusi. Jelas bahwa Sang Pencipta membuat daratan lebih tinggi posisinya daripada lautan. Nah, itu salah satu hikmahnya adalah ternyata air di dalam tanah itu menang melawan air yang ada di laut gitu, karena mereka bertemu dan saling menekan. Nah, akan tetapi di banyak daerah saat ini telah lama terjadi pengambilan air tanah berlebihan yang menyebabkan terjadi ruang yang dapat dimasuki oleh air laut. Nah, jadi maksudnya ini gambar yang bawah, gambar yang kedua adalah terjadinya intrusi air laut. Jadi masuknya
masuknya air laut ke dalam tanah. Nah, sebabnya apa? Penyebab utamanya adalah pengambilan air tanah yang berlebihan. Nah, jadi pengambilan air tanah berlebihan ini nanti dampak negatifnya ada dua. Yang pertama, bisa terjadi intrusi air laut, apalagi kalau ini terjadinya memang di dekat dengan laut, daerah pesisir, atau bisa juga daratannya yang ambles, tanahnya yang turun, atau bahkan pulaunya yang tenggelam kalau itu pulau yang kecil, gitu ya. Nah, jadi di sini jawabannya yang C, pengambilan air tanah yang berlebih. Fenomena alur sungai yang berbentuk huruf V terbentuk karena proses A. Erosi vertikal dominan, B. Sedimentasi dominan, C. Erosi vertikal dan horizontal seimbang, D. Sedimentasi dan erosi seimbang, atau E. Erosi horizontal dominan. Alur sungai berbentuk V maksudnya adalah semakin menyempit ke bagian dasar. Karakter sungai seperti ini dapat ditemukan pada daerah aliran sungai bagian hulu. Nah, jadi gambar ini sebetulnya bukan menunjukkan penampang sungai ya, tapi lebih kepada morfologi daerah aliran sungainya. Tapi kita tetap bisa ambil ilustrasi ini gitu sebagai representasi. Nah, terlihat gambar yang paling kiri di sini. Nah, ini maksudnya adalah sungai di bagian hulu. Nah, dia kemiringannya curam. Kemudian penampang sungainya pun juga berbentuk huruf V. Nah, sedangkan yang tengah ini adalah bagian daerah aliran sungai bagian tengah, dan yang kanan itu daerah aliran sungai bagian hilir. Nah, bentuknya sudah mulai melandai begitu ya. Bentuk gambar yang tengah ini penampang sungainya seperti huruf U. Nah, kemudian yang bagian hilir, yang gambar paling kanan, bentuknya seperti huruf U juga, tapi dia dasarnya semakin lebar dan semakin landai. Aliran yang deras dan erosi vertikal yang dominan menjadi penyebab terjadinya hal tersebut. Jawabannya yang A, erosi vertikal dominan. Pengelolaan daerah aliran sungai atau DAS di bagian hilir untuk pencegahan banjir paling tepat dilakukan dengan A. Pengerukan sedimen sungai, B. Pembuatan bendungan pengendali, C. Konservasi vegetasi hutan, D. Penguatan tebing sungai, atau E. Pembuatan lubang biopori. Daerah aliran sungai bagian hilir memiliki arus yang lemah, sehingga proses yang dominan adalah sedimentasi dan hampir tidak ada erosi. Material sedimen ini membuat sungai menjadi semakin dangkal dan berkurang daya tampungnya terhadap air hujan. Hal ini dapat menyebabkan banjir. Maka untuk meningkatkan kapasitas atau daya tampung sungai agar mencegah banjir, perlu dilakukan upaya pengerukan sedimen sungai. Jadi jawabannya yang A, pengerukan sedimen sungai. Pengelolaan daerah aliran sungai atau DAS di bagian hulu untuk pencegahan banjir paling tepat dilakukan dengan A. Pengerukan sedimen sungai, B. Pembuatan bendungan pengendali, C. Konservasi vegetasi hutan, D. Penguatan tebing sungai, atau E. Pembuatan lubang biopori. Nah, perhatikan soal ini mirip banget dengan soal sebelumnya, tapi soal sebelumnya tadi kan nanyanya bagian hilir. Nah, yang ini bagian hulu. Tentu perlakuannya pasti beda. Daerah aliran sungai bagian hulu adalah area di sekitar gunung yang memiliki kemiringan curam sehingga arus sungainya deras dan alirannya cenderung lurus, belum banyak kelokan.
Bagian hulu turut berperan dalam pencegahan banjir di daerah yang lebih rendah. Cara pencegahan banjirnya adalah dengan memaksimalkan pelestarian hutan di bagian hulu. Hutan memiliki fungsi hidrologis, yang artinya hutan menyerap dan menyimpan cadangan air, sehingga suplai air ke bagian yang lebih rendah tidak terlalu banyak dan terjaga dari banjir. Jadi jawabannya di sini yang paling tepat C, konservasi vegetasi hutan. Ya, tadi kalau bagian hilir itu kan treatmentnya dengan pengerukan sedimen sungai. Sedangkan bagian hulu bukan pengerukan sedimen, tapi konservasi hutan. Penampang alur sungai yang berbentuk huruf V terbentuk karena proses. Nah, soal ini bisa dibilang sama persis dengan beberapa soal sebelumnya tadi ya. Cuma diganti aja kata depannya dalam kalimat soal ini. Kalau yang tadi itu fenomena ya. Fenomena alur sungai berbentuk huruf V terbentuk karena proses. Nah, yang ini penampang alur sungai dan seterusnya. Langsung aja karena kita tadi udah ketemu soal yang sama ya. Penampang alur sungai berbentuk huruf V maksudnya adalah saluran sungainya semakin ke dasar semakin menyempit. Ini adalah karakter dari sungai bagian hulu dengan aliran yang deras, sehingga terjadi pengikisan dasar sungai atau erosi vertikal. Nah, ini yang bagian hulu, ini bagian tengah, ini bagian hilir. Nah, terlihat bahwa bagian hulu itu arusnya masih deras. Kenapa? Karena morfologinya itu masih curam, topografinya itu masih miring begitu ya, karena ini masih di sekitar gunung. Nah, arusnya jadinya deras. Dan saluran sungainya itu berbentuk V, menyempit, semakin ke dasar semakin menyempit. Dan bagian tengah, nah ini dia udah mulai melemah alirannya atau arusnya dibandingkan bagian hulu, dan mulai ditemukan sedimentasi. Dan juga di sini akan ditemukan di beberapa tempat ya, akan temukan meander sungai yang berkelok-kelok. Dan terakhir bagian hilir, nah ini bagian yang ketemu dengan muara sungai atau ketemu dengan laut. Nah, bentukan yang khas di bagian hilir adalah delta. Delta itu adalah menumpuknya lumpur di muara sungai. Jadi jawabannya ya sama ya dengan yang tadi, erosi vertikal dominan. Penyebab terjadinya danau air asin seperti Danau Satonda di Bima, Nusa Tenggara Barat adalah A. Intrusi air laut yang terjadi di danau, B. Partikel yang terkandung dalam air danau, C. Air laut yang terperangkap di dalam batuan, D. Danau yang lebih rendah dari permukaan air laut, atau E. Evaporasi yang besar pada air danau. Nah, ini foto dari Danau Satonda. Air di Danau Satonda asin disebabkan tercampur dengan air laut yang meluap dan terperangkap di danau pada saat Gunung Tambora meletus. Letusan Tambora yang sangat dahsyat menyebabkan gelombang tsunami. Kemudian air laut dari tsunami tersebut terjebak di cekungan danau. Jadi jawabannya yang C, air laut yang terperangkap di dalam batuan. Perubahan warna pada telaga atau danau kawah gunung api terjadi sebagai akibat A. Perubahan suhu air, B. Fluktuasi intensitas sinar, C. Pertumbuhan alga tertentu, D. Perubahan kandungan gas, atau E. Peningkatan keasaman air. Keadaan fisik dan kimia yang ditunjukkan dengan warna pada telaga atau danau kawah gunung api dipengaruhi oleh kandungan gas magma dari aktivitas vulkanik di gunung. Gas belerang, H2S dan SO2, biasanya akan membuat danau kawah menjadi berwarna hijau cerah, seperti di Kawah Ijen. Nah, ini ilustrasinya ya, atau fotonya dari Kawah Ijen. Warna ini dapat berubah sewaktu-waktu menjadi kuning atau putih, tergantung kepekatan gas yang keluar. Gas lain yang dapat dikeluarkan kawah adalah gas klor, fluor, CO, serta CO2. Komposisi gas-gas yang terlarut atau bereaksi dengan air dan mineral
mengakibatkan perbedaan warna danau seperti yang mudah terlihat pada kompleks Kelimutu. Nah, Danau Kelimutu yang dikenal sebagai danau tiga warna. Jadi jawabannya yang D, perubahan kandungan gas. Faktor yang menentukan perbedaan kualitas air sungai di bagian hulu dan bagian hilir adalah curah hujan, jenis tanah, jenis batuan, luas daerah aliran, atau penggunaan lahan. Di sini soal menanyakan tentang kualitas air sungai. Kualitas air berkaitan dengan kejernihannya, kondisi fisik kimia biologisnya, dan kelayakannya untuk diminum. Yang A, curah hujan tidak mempengaruhi kualitas air sungai, tapi kuantitasnya. Kemudian jenis tanah dan jenis batuan tidak mempengaruhi kualitas air sungai selama masih dalam keadaan alami. Luas daerah aliran akan mempengaruhi kuantitas air sungai, bukan kualitasnya. Maka jawabannya yang E, penggunaan lahan seperti kegiatan peternakan atau industri di sekitar sungai dapat mempengaruhi kualitas air sungai. Artinya penggunaan lahan ini berkaitan dengan aktivitas manusia, yang mana sangat mungkin untuk mencemari air sungai dan mengubah kualitasnya. Jadi jawabannya yang E. Faktor dominan yang menyebabkan pola aliran sungai Lawrence di Papua berbentuk meander adalah A. Erosi intensif di daerah hulu, B. Aliran sungai yang relatif lambat, C. Erosi lateral dan sedimentasi, D. Gradien sungai yang relatif kecil, atau E. Penyumbatan aliran air sungai. Meander merupakan sungai yang berkelok-kelok akibat erosi yang tidak lagi seintensif di bagian hulu, dan sedimentasi yang mulai terjadi. Bentukan meander merupakan salah satu karakteristik yang dapat dijumpai pada daerah aliran sungai bagian tengah. Ciri sungai bagian tengah diantaranya adalah arus yang melambat dibandingkan dengan bagian hulu karena topografi yang semakin landai atau datar. Kemudian terjadinya pengikisan dinding sungai atau erosi lateral. Berikutnya, mulai dijumpai sedimentasi atau pengendapan. Kemudian, di bagian tengah juga dapat ditemukan meander dan oxbow lake. Maka di sini kita pilih yang C, erosi lateral dan sedimentasi. Ada kritik, sanggahan, atau pertanyaan? Silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih.